Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain Allahumma wajin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adibi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima min iman. Tadi malam saya ditelepon oleh sahabat saya Pak Tamis, dia itu pengusaha properti di Surabaya, sob. Jadi kalau mau buat rumah segala macam-macam atau beli rumah itu ke beliau. Beliau tuh bisnisnya beli tanah, dibangun, udah gitu dijual gitu. Tapi nggak besar-besar. Ya paling 2-3 rumah itu. Jadi itu strategi hebat. Tapi semua bisnis sekarang ini mengalami problem yang sama, sob. Jadi apapun bisnisnya. Terus bagi Anda yang sekarang ini, dia nanya ke saya, kayak Ridwan, kalau di Bali gimana bisnisnya itu? Terus apakah bagus ya gitu? Kok Anda positif terus kelihatannya gitu? Saya ketawa. Dia pikir di Bali bisnisnya lagi sangat bagus gitu. Karena saya optimis terus gitu. Jadi optimis, malah saya ya itu tadi, saya tidak mencat karyawan, terus saya tetap kerja dengan biasa. Teman saya banyak yang tutup, saya kok kamu nggak tutup, Wan, gitu. Kan lebih baik kita savekan uangnya kita supaya kita tidak keluar lagi gitu, costing lagi ini lagi gitu. Karena beda strateginya, sob. Dan saya tetap jalan gitu. Nah, dia berpikir bahwa di Bali lebih bagus. Coba tanya ke usaha Bali, apalagi yang gerak di bidang wisata kayak saya. Loh, saya kan bisnisnya alat kitchen, jadi Metro Kitchen ya. Terus saya distributor berbagai merek ya kitchen. Malah priority distributor lagi. Gea, Getra, Berjaya, Robocop, Rasional, macam-macam. Banyak Masema, Crown, terus banyak gitu. Nah, jadi malah saya agen tunggal di beberapa merek gitu. Produk Eropa gitu, kayak Diamond gitu. Jadi produk Diamond itu dibuat di Eropa, barang Eropa gitu. Ya seperti itu. Dan ternyata apa? Saya kena gitu. Tapi sebelum itu, kenapa saya masih bisa survive? Saya rubah gitu. Jadi prinsip itu ada namanya satu strategi pivot. Pivot itu macam-macam. Nah, sekarang yang pivot yang dulu yang saya lakukan, pivot itu satu gerakan di mana kita bisa menghindar. Tapi contoh ya, ini kayak gerakan basket ya. Gerakan basket tuh dengan satu kaki tadinya mau kesini dia rubah gitu. Tapi kan yang penting bolanya masuk gitu. Jadi pivot bisnis adalah sebuah aktivitas pengembangan bisnis dengan mengubah model bisnis itu sendiri, namun tetap berpijak pada visi bisnis yang dimiliki. Istilah itu diambil dari gerakan basket yang berubah arah dengan tetap berpijak pada salah satu kakinya itu. Jadi itu yang kita lakukan dulu. Hal ini dapat disamakan dengan meskipun kita merubah arah dan strategi, namun tujuannya visinya tetap memasukkan bola ke dalam keranjang. Jadi itu strategi saya. Dan itu strategi itu saya pakai terus dulu. Ketika dulu strategi saya adalah tadinya kan saya masuk beberapa project gitu, project besar gitu. Nilainya besar-besar lah gitu, di atas 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 M gitu. Nah, dan itu sebulan ya dapat 1 atau 2 kan lumayan gitu. Udah bisa kerja gitu. Tapi saya tidak tahan ketika saya melakukan strategi itu atau melakukan bisnis seperti itu, karena kan DP-nya kecil, 20%, kadang 10%, kadang 30% gitu. Sisanya saya lakukan dulu. Dan ternyata saya harus pinjam ke bank gitu. Saya membutuhkan intuisi bank gitu. Tapi ketika saya pikir, kalau saya ke bank dulu gitu, ternyata pekerjaan saya besar, ini saya besar, kebocoran juga besar, banyak yang tidak tertagih, banyak proyek macet, akhirnya buat pusing, sob. Akhirnya apa? Saya rubah strateginya karena saya tidak mau menggunakan bank lagi. Jadi ngapain saya kerja habis-habisan, kerjanya sisanya untuk bank gitu. Jadi mereka kan tidak tahu mereka tetap akan nagih ketika kita untung atau rugi. Ketika kena rugi malah dilelang aset kita. Jadi dan saya memang di SKD pengen bebas riba gitu. Hanya saya rubah konsep bisnis, saya ngejar jadi itu. Tetap saya memasukkan dapat kerjaan meskipun saya rubah di pivotin gitu. Ngerjakan satu strategi lagi di mana saya hanya ngerjakan kerjaan di bawah 500 juta. Dan saya yakin kan kalau di atas 500 juta kemarin mungkin setahun dapat kerjaan lah 2 miliar 3 miliar project gitu. Tapi itu saya ketemu ownernya, saya ngomong terus terang sama ownernya, ada uang nggak gitu. Saya tanya, kan marah dia. Ya udah, kenapa emang? Saya butuh target katanya, bisa nggak 1 bulan jadi, kan orang 2 bulan gitu. Dan saya minta ini bisa nggak 70% harga atau 60% lebih murah daripada orang lain. Bisa, saya bilang. Loh kok bisa? Iya bisa, tapi masalahnya duitnya ada nggak gitu. Oh ada, jelas kan, pasti nggak mungkin owner nggak ngomong ada, pasti ngomong ada. Udah gitu apa, pas dia ngomong ada, ya udah kalau gitu saya bisa kerjakan mungkin ya 1,5 bulan, sebulan malah bisa cepat. Cuman DP-nya 50% gitu. Nanti sebelum dikirim saya minta 50% lagi, yakinkan itu. Wah, lo kok gitu? Iya gitu. Ada nggak uangnya? Contoh lah kerjaan kapan hari terakhir tuh kerjaan sekitar 2,5 sampai 3 miliar gitu.
2 miliaran. Kalau orang lain nawarkan kerjaan itu 3 miliar, saya 2 miliar gitu. Jadi kalau mau tak bilang besok transfernya 1 miliar. Kalau enggak ya udah. Kalau kamu minta sebulan atau kurang dari 1,5 bulan, malah bisa 1 bulan. Kalau secepatnya sebaik. Masa Wan? Bisa Wan? Bisa, dia bilang. Ya udah, gua transfer besok. Ditransfer sama dia. Saya kerjakan, selesai. Kenapa? Sebelum saya dikirim saya minta duit dulu gitu. Adapun Wan retensinya gimana gini segala macam-macam, ya udah. Kalau retensi kecil-kecil kan yang ini aja, contoh instalasi segala macam-macam, ongkos-ongkos gitu aja. Ongkos pun udah saya bayar gitu. Dan itu kalau macet pun paling banter 10 juta, 20 juta gitu. Padahal kerjaannya kan di atas apa? Di atas 1 miliar 2 miliar gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, sisanya strategi lain adalah kerjaan di bawah 500 juta. GM saya sekarang udah nggak kerja, sob. Udah hampir 5 tahun saya yang ngerjakan running bisnis tidak perlu saya lagi gitu. Nah, jadi saya ada waktu untuk YouTube, untuk ngajar gitu. Jadi intinya mereka semua sekarang ini melakukan itu di bawah 500 juta, ya udah kerjain sama dia. Dan saya nggak pusing gitu. Di saat orang pusing, ditagih orang, saya nggak pusing, santai aja. Jam segini saya belum ngantor. Saya ngantor suka-suka. Ini hari Senin padahal orang harus nyebut kantor, saya nggak ngantor gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi saya lakukan seperti itu pivot strategi ketika dulu ya. Jadi saya ngejar kerjaan yang kecil-kecil tapi uangnya cash dulu. Dan ternyata sekarang ini yang jalan kan medium gitu. Ketika lagi corona, yang kecil-kecil itu yang masih hubungi saya. Dan kedua, Trop, ada satu teknik lagi yang saya ajarkan ke sahabat saya. Bagaimana sih, Cap, Anda bisa survive, dapat kerjaan terus. Saya ini berbagi keuntungan gitu. Tanpa saya menaikin tetap dengan harga yang rendah gitu. Nah, itu ini yang lama dulu ya, strategi lama saya bahas. Dan sekarang nanti saya akan bahas lagi. Kenapa seperti itu bagian duanya? Karena ketika contoh saya dapat kerjaan kemarin ya. Anggaplah di orang lain kerjaannya itu 100 juta itu. Saya tawarkan hanya 80 juta itu. Karena saya distributor sendiri, saya punya pabrik sendiri gitu. Dan saya cukup murah ininya. Dan investasi pabrik saya itu uang cash. Jadi tidak perlu ada beban macam-macam lagi gitu. Kan selesai jadinya. Nah, ketika 80%, terus orangnya minta ke saya, Pak, bisa nggak saya dapat ongkos katanya, barang 500 atau 1 juta itu. Ya saya tanya ke marketing saya, ada nggak ininya kelebihan kita? Ada Pak katanya. Boleh kita kasih 2 juta aja, nggak apa-apa. Seneng nggak? Seneng. Bayangin loh, pada saat sekarang susah, mungkin dulu uang 1 juta 2 juta mungkin kecil loh. Saya kasih mereka 2 juta, kenapa? Karena mereka ngasih kerjaan dan besoknya ada kerjaan lagi, sob. Dikirim lagi kerjaan selanjutnya. Kenapa? Karena mereka nyari dimanapun, di Denpasar atau di mana sampai ke Jakarta pun tetap harga saya tetap murah gitu. Kan aneh ya. Jadi intinya apa? Dan saya lihatkan itu sedekah aja, ya wajar dong orang berbagi. Nah, itulah kelebihan saya. Saya tidak mengandalkan marketing gitu. Saya tuh yakin bahwa rezeki saya itu dari Allah, dan makanya saya tidak pernah promosi. Saya diam di kantor, ya udah mereka datang sendiri, saya siapin ini strategi lainnya, toa segala macam-macam, kasih musik segala macam, datang terus kerjaan gitu. Meskipun nggak besar-besar amat, tidak besar tapi cukup gitu. Dan saat ini ketika orang lagi susah, lagi tutup, teman-teman saya tutup segala macam-macam, atau menutup diri sekalian gitu supaya menutup usaha, itu strategi saya nggak mau, saya melakukan pivot itu. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini masih jalan. Mudah-mudahan Anda bisa belajar semua. Kalau Anda bisa belajar, mohon kirimkan doa bagi saya, bayarin dengan doa aja, doa terbaik Al-Fatihah sama salat Nabi. Dan mohon doa, mudah-mudahan Anda dukung saya jadikan Uber Indonesia ojol sejuta umat. Dan mudah-mudahan bisa jadi nomor 1, bisa nilainya bisa ngalahkan ojol yang gede-gede sekalian. Karena 2/3 keuntungan untuk buat bank wakaf SKDA, dan untuk bebaskan Anda dari riba dan memudahkan Anda usaha. Kok bisa Cap? Iya, saya udah buat wasiat, wasiatnya ada. Jadi mas serius, PT-nya serius, mas serius, dan tidak ada asing dan asing di situ. Dan tidak saya jual saham spesial ke siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.